Halo teman-teman semua, balik lagi di channel aku. Terima kasih sebelumnya nih karena sudah mengklik video ini. Di video ini aku bakal mencoba memberikan penjelasan dan contoh soal terkait materi fisika. Sekarang materi fisika, lebih tepatnya bab dinamika partikel. Nah, di bab ini tuh nanti bakal cerita-cerita tentang penemuan dari Bapak Isaac Newton, ya, tentang gerak suatu benda. Nah, makanya nanti bakal kita kenal istilah hukum-hukum Newton. Jadi semoga video ini dapat bermanfaat buat teman-teman yang membutuhkan. Tapi teman-teman, sebelum lanjut, boleh banget nih bantu untuk mengklik tombol subscribe dan like-nya ya, agar channel ini dapat berkembang dan dapat membantu teman-teman semuanya dalam memahami pelajaran di sekolah. Dan jangan lupa juga untuk di-share ke teman-temannya atau ke adik-adiknya gitu yang sekiranya membutuhkan video ini untuk belajar gitu. So, langsung aja. Nah, oke teman-teman, sebelum masuk ke pembahasannya lebih advance tentang dinamika partikel, ini aku mau jelasin dikit dulu tentang hukum Newton. Nah, yang pertama ada hukum 1 Newton. Jadi, hukum 1 Newton ini menyatakan apabila resultan gaya yang bekerja pada suatu benda sama dengan 0, atau tidak ada gaya yang bekerja pada benda, maka benda akan bergerak terus dengan kelajuan yang tetap pada lintasan yang lurus atau tetap diam gitu. Artinya selama benda tersebut diam, tidak bergerak atau bergerak lurus dan bergeraknya itu dengan kecepatan yang konstan, berarti benda tersebut berlaku hukum Newton 1. Nah, secara matematis dirumuskan dengan sigma F sama dengan 0. Sigma F ini itu resultan atau penjumlahan gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut. Nah, oke. Kemudian hukum 2 Newton. Jadi hukum 2 Newton menyatakan percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda sebanding dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa bendanya gitu. Ini berlaku ketika benda sudah bergerak dengan percepatan A, sehingga dirumuskan percepatan atau A sama dengan sigma F per massa, atau biasa dituliskan secara umum di buku-buku itu sigma F sama dengan massa kali percepatan gitu. Kemudian hukum 3 Newton. Jadi hukum 3 Newton ini menyatakan jika benda pertama mengerjakan gaya pada benda kedua dan benda kedua akan mengerjakan gaya pada benda pertama yang besarnya sama tetapi arahnya yang berlawanan. Itu dirumuskan biasanya F reaksi sama dengan minus F aksi. Jadi F reaksi ini besarnya sama dengan F aksi, tetapi arahnya aja yang beda. Nah, hukum ini biasa disebut dengan gaya aksi reaksi. Nah, gaya aksi reaksi ini hanya terjadi jika sedikitnya ada dua benda yang saling berinteraksi gitu. Contohnya yang hari-hari kita lihat itu seperti saat orang-orang tepuk tangan, orang lagi mendayung nih. Jadi antara dayung dan air itu terjadi aksi reaksi. Atau yang lagi viral nih sekarang banget ini lato-lato. Jadi saat teman-teman main lato-lato itu terjadi gaya aksi reaksi antara kedua lato-lato itu, sehingga terjadi pantulan seperti yang teman-teman lihat selama ini gitu. Itu terjadilah hukum atau gaya aksi reaksi, hukum 3 Newton di situ. Nah, kemudian teman-teman dalam mempelajari hukum Newton, kita juga perlu tahu nih macam-macam gaya yang bekerja pada benda. Nah, gaya itu merupakan besaran vektor
ada arah dan besar nilainya. Oleh karena itu, nanti dalam menghitung nilai sigma F, teman-teman perlu juga memperhatikan arahnya. Nah, langsung aja nih kita bahas-bahas macam-macam gaya pada benda. Yang pertama ada gaya berat. Gaya berat tuh simbolnya W kecil. Nah, sederhananya gaya berat itu gaya yang timbul pada benda karena adanya gaya tarik bumi gitu, dan arahnya pasti selalu mengarah ke pusat bumi atau ke bawah. Nah, kalau digambarkan cara menunjukkan gaya berat pada benda itu ditariknya dari titik pusatnya. Dari titik pusatnya seperti ini kalau pada bidang datar seperti ini, ditarik dari titik tengah atau titik pusatnya. Kemudian untuk bidang miring seperti ini atau benda menggantung seperti ini. Jadi apapun kondisinya, arahnya tetap ke bawah dan besar nilainya yaitu W sama dengan M kali G atau massa kali gravitasi. Gitu. Nah, kemudian gaya normal. Yang kedua ini gaya normal biasanya disimbolkan dengan simbol N besar. Nah, gaya normal ini tuh ada pada suatu benda ketika benda diletakkan pada suatu bidang atau bersentuhan dengan satu bidang gitu. Seperti yang saya gambarkan pada bidang datar atau pada bidang datar atau pada bidang miring gitu. Kalau bendanya digantung seperti ini, dia tidak ada gaya normal karena tidak ada kontak antar benda dengan bidang gitu. Dan arah gaya normal ini, arahnya tuh harus tegak lurus dengan bidang nih. Tegak lurus dengan bidang, tidak seperti gaya berat yang harus terus ke bawah gitu, seperti yang teman-teman lihat pada gambar. Kemudian ketiga itu gaya gesek. Biasa disimbolkan dengan F kecil yang dirumuskan dengan F sama dengan mu dikali N, dimana mu ini merupakan koefisien gesek. Nah, jadi gaya gesek ini terjadi pada dua benda atau lebih yang bersentuhan seperti tadi gaya normal. Nah, gaya gesek arahnya pasti berlawanan dengan arah gerak bendanya. Seperti yang saya gambarkan di samping ini, arah gerak bendanya ke kanan berarti arah gaya geseknya ke kiri. Tapi perlu diingat juga teman-teman, untuk gaya gesek ini ada beberapa asumsi yang teman-teman harus pahami ketika mengerjakan soal-soal yang seperti ini. Nah, yaitu ketika benda ditempatkan pada bidang atau bersentuhan dengan bidang yang kasar, kondisi tersebut menyebabkan munculnya gaya gesek. Tetapi ketika diasumsi bahwa bidangnya itu licin, maka gaya geseknya tidak ada atau tidak muncul, atau kondisi tersebut tidak ada gaya gesek. Nah, in case bidangnya kasar, maka ada gaya gesek yang timbul di antara benda tersebut, dan gaya gesek itu ada dua. Di sini yang saya tulis yang pertama itu gaya gesek statis. Nah, gaya gesek statis itu gaya gesek yang dialami benda ketika dia diam atau ketika tepat saat akan bergerak. Nah, rumusnya menjadi Fs sama dengan mu s dikali N. N itu gaya normal. Nah, Fs itu koefisien gesek statis gitu. Nah, kemudian yang kedua gaya gesek kinetis, itu gaya gesek yang dialami benda saat benda sedang bergerak. Rumusnya itu Fk sama dengan nu k dikali N, dimana nu k itu merupakan koefisien gesek kinetis. Nah, kemudian berapa sih nilainya koefisien itu? Jadi nilai koefisien itu merupakan nilai yang tidak mempunyai satuan atau konstanta. Nah, biasanya nilai dari koefisien gesek itu berada di antara 0 dan 1 gitu, dimana
0 lebih kecil daripada mu k, dan mu k itu pasti lebih kecil daripada mu s, dan mu s tentunya pasti lebih kecil daripada 1. Nah gitu. Nah kemudian selanjutnya ada tegangan tali atau gaya tegangan tali. Namanya tegangan tali ya berarti benda digantung pada sebuah tali. Nah dimana arah gaya dari tegangan tali ini berlawanan dengan arah benda. Arah benda bagaimana yang dimaksud? Jadi untuk menentukan arah tegangan tali, kita anggap talinya kita putus. Nah, arah bendanya kemana? Pasti ke bawah sih harusnya. Jadi gaya tegangan talinya ke atas. Nah, contohnya yang pertama ini benda menggantung biasa. Ini benda digantung biasa. Arahnya kalau kita putuskan talinya pasti jatuh ke bawah kan. Berarti tegangan talinya ke atas gitu. Nah, kemudian yang katrol ini tegangan talinya pasti sama-sama ke atas karena kalau kita putuskan talinya kedua bendanya jatuh ke bawah kan. Nah, jadi tegangan talinya ke atas. Kemudian gambar yang ketiga ini untuk M1 misalkan ketika kita putuskan talinya di sini pasti arah jatuhnya tuh ke sini kan, ke sini mengikuti kemiringan bidang. Nah, jadi bisa dipastikan arah tegangan talinya ke atas ke sini. Gitu. Nah, begitupun juga dengan M2. Nah, teman-teman saya jelaskan seperti ini karena bagian ini tuh penting dalam analisis arah gaya. Banyak juga kasus teman-teman saya yang keliru dalam mengerjakan soalan seperti ini. Jadi, semoga video ini dapat membantu teman-teman lebih mengerti lagi mengenai cara menentukan gaya dan arahnya. Oke. Nah, di video berikutnya kita bakal bahas contoh soal terkait hukum Newton ini. Jadi teman-teman jangan lupa share video ini ke teman-teman lainnya yang membutuhkan, dan sampai jumpa di video berikutnya.